Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. From the insight for your daily life, To the recommendations for your style. and this is Daily Lifestyle. Viewer sudah siap untuk menambah wawasan dan informasi tentang daily lifestyle karena kami berdua kembali hadir bersama saya Ricky. Dan saya Alia, bersama kita akan bahas banyak sekali informasi yang hangat dan inspiring semuanya untuk viewers, supaya siapa tahu nih kedepannya viewers juga bisa terapkan di rumah masing-masing. Nah Alia, aku tuh punya 3 pertanyaan untuk kamu dan para wanita. Buset, banyak ya pertanyaannya. Kayak gini ya, gue Iya. tanya 3 loh aku. Udah kayak webinar ya. Oh, webinar. Yang pertama itu aku mau nanya, apa sih tujuan para wanita itu punya tas, sepatu itu banyak banget? Terus yang kedua, emang kalian punya waktu buat make semuanya nggak sih? Ya sama aja kayak kamu punya jas banyak, dipakai semua kan? Punya wardrobe? Iya. Ya namanya kalau ada orang yang suka sama fashion, mengapresiasi desainnya, pasti pengen punya dan juga pengen mengoleksi hal-hal yang dia suka. Gak ada salahnya toh. Dan wajar aja kalau fashion item koleksinya banyak kalau emang dia fashion enthusiast, ya nggak sih? Nah, aku kasih informasi penting nih buat kamu. Kami kaum wanita nggak sembarangan nimbun tas, karena kalau tas kita adalah koleksi keluaran brand dunia, itu bisa jadi investasi. Oh gitu. Nah itu dia, itu pertanyaan aku yang ketiga. Emang gimana sih cara kita membedakan itu branded bag atau sepatu yang branded gitu ya? Itu yang ori, maksudnya yang ori dengan yang KW. Udah gitu juga emang brand-brand mana aja yang bisa jadi investasi gitu? Banyak ya pertanyaannya, kayak nih jajan yang pengen ikut investasi nih. Iya. Tenang, kamu sama viewers di rumah jangan khawatir, karena hari ini kita punya semua informasinya lengkap banget nih pokoknya. Semua pertanyaan akan terjawab segera lewat informasi berikut ini. Fashion lovers, tahukah kamu ternyata item fashion yang biasa kalian kenakan tak hanya bisa mempop up look kalian menjadi lebih stylish sehingga menjadi pusat perhatian, namun juga bisa menjadi investasi yang menguntungkan loh. Tentunya item yang kita maksud adalah yang memiliki value atau nilai jual kembali. Dan salah satu contoh item yang punya nilai jual adalah luxury bag. Selain memiliki bentuk yang cantik dan menggemaskan, sebuah branded bag yang kita beli tidak hanya sekedar menjadi koleksi semata, namun bisa menjadi sesuatu yang menghasilkan. Nah, bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Kepada tim Daily Lifestyle, Trisha Chas, founder dari Zeta Bags, berbagi pengetahuan soal cara berinvestasi dengan branded bags. Sebenarnya nggak mesti sih kalau beli branded itu. Kenapa? Karena balik lagi sama pilihan dari masing-masing orang. Ada yang memang senang dan tahu value dari branded bags itu sendiri, makanya mereka mau beli gitu. Karena bisa menaikkan status sosial. Dengan mungkin pakai tas Birkin, orang jadi kayak, wah ternyata rezeki lo lagi banyak nih kayak gitu. Atau misalnya itu status sosial lo penting banget gitu untuk beberapa orang. Tapi ada juga yang nggak perlu gitu, karena kan balik lagi belum tentu orang yang punya uang pun suka dengan branded bags gitu, ya kan. Nah begitu pula sebaliknya, itu adalah status sosial gitu, dimana orang akan memandang lebih tinggi dibanding yang mungkin pakai tas biasa aja. Saya bilang harus pintar-pintar ngelihat market. Kalau misalnya habis dipakai nih sama public figure gitu ya, nah terus kan orang jadi pengen dong samaan gitu. Nah terus akhirnya malah di official store-nya, misalnya di LV Plaza Indonesia gitu kan, akhirnya banyak yang mau, terus akhirnya stoknya habis. Nah berarti kan semua orang berlomba-lomba untuk mendapatkan tas itu kan, dan akhirnya juga value-nya akan jadi tinggi. Nah itu pas banget tuh kalau misalnya kita mau ngejual barang yang memang lagi dicari orang gitu. Itu yang ngejual ya gitu. Kalau yang ngebeli ya kalau lagi kita tahu itu barangnya bakalan jadi model yang setiap tahun keluar gitu kan. Nah itu mendingan beli, karena tahu itu setiap tahun akan naik harganya. Seperti Chanel aja itu 1 tahun 9 bulan, pokoknya selama pandemi kemarin
itu 2-3 kali mengalami kenaikan, dan kenaikannya cukup tinggi, sekitar 15%. Iya, jadi nggak ngaruh mereka mau ada pandemi pun tetap aja mereka naikin karena mereka tahu bahwa akan tetap dibeli gitu. Dari banyaknya luxury bag yang menjadi koleksi beberapa rumah mode dunia, kira-kira brand apa sajakah yang bisa kita pilih dan jadikan sebagai tabungan atau investasi di masa depan? Chanel dan Louis Vuitton itu adalah brand yang nggak pernah diskon gitu. Di official store-nya aja mereka nggak pernah diskon. Otomatis itu bagus banget buat investasi, apalagi untuk barang-barang yang modelnya klasik yang setiap tahun keluar gitu. Makanya kita harus pinter juga, harus tahu juga mana aja sih yang model-model klasik, karena itu bisa dijadikan investasi. Karena itu memang 3 top brand termahal ya gitu di dunia ya, punya resale value yang bagus. Ketika kita misalnya mau jual lagi gitu kan, dari baru ke second, itu juga masih banyak sekali peminatnya. Selain value, nyatanya popularitas sebuah branded bag akan semakin tinggi bila dikenakan oleh sosok public figure tertentu. Kalau sudah begini, tentunya akan membuat jenis bag tersebut semakin diminati. Bau-bau itu yang dari Jepang itu juga pernah gitu. Padahal cuma sesimpel dipakai Dian Sastro waktu itu gitu kan. Tapi waktu itu padahal sebenarnya nggak sehits itu. Tapi pas Dian Sastro pakai, kayak semua orang tuh nanya ke admin, mau dong yang tas yang kayak mirip Dian Sastro gitu. Segitunya masyarakat Indonesia itu kadang melihat public figure ketika memakai sebuah tas gitu. Apalagi kalau misalnya kayak suka nonton Korea gitu kan, nah tiba-tiba orang pemeran utamanya lagi pakai tas Hermes Herbag gitu, wah akhirnya semua orang nyari yang Herbag, dan akhirnya yang model-model yang sama tapi stamnya lama nih, tahun-tahunnya lama nih, akhirnya jadi mahal lagi gitu, karena semua orang nyari. Makanya supply and demand, semakin banyak demand-nya tapi supply-nya dikit, berarti kan semakin tinggi harganya. Dengan begitu banyaknya branded bag yang beredar di luaran, bagaimana agar kita bisa yakin kalau jenis branded bag yang kita miliki adalah bag orisinil, hasil rilisan rumah mode yang bersangkutan? Sebenarnya cara ngebedain itu harus berdasarkan pengalaman juga. Itulah kenapa nggak sembarang orang juga buat kayak Zeta Bags misalnya, gitu. Karena memang dibutuhkan experience yang luar biasa, yang mungkin harus bertahun-tahun gitu. Dan kita harus lihat juga misalnya barang itu ukuran nih misalnya ya. Kita ngomongin Chanel medium klasik gitu misalnya. Nah, Chanel medium klasik itu ya pasti 25 cm. Nggak mungkin tiba-tiba jadi 25,3, 25,2 cm, nggak ada gitu. Ukuran tuh pasti dia sama. Itu yang pertama. Terus dari Dari bau. Nah, bau itu juga bisa kelihatan misalnya apakah baunya terlalu nyengat gitu ya, atau baunya bau lem gitu. Nah, bahkan kalau orang yang sudah terbiasa dengan menggunakan barang branded items, mereka bisa tahu loh itu bau kulitnya Hermes nih, bau kulitnya LV nih, bau kulitnya Chanel gitu. Bahkan mereka bisa tahu itu gitu. Terus juga kita harus tahu juga engrave dari si kodenya, terus dari hardware-nya. Misalnya nih kalau Chanel itu nggak ada untuk beberapa Chanel ya, dan beberapa Gucci itu hardware tuh nggak ada yang minus, plus, selalu minus misalnya gitu. Yang bautnya itu loh, every single details kita harus pelajari gitu, kita harus punya pengalaman soal itu. Semakin canggih teknologi, semakin pintar juga yang memalsukan tas-tasnya gitu. Karena saya tahu proses di Cina nih gitu, kalau untuk bikin tas palsu, itu benar-benar tas asli, itu dibedah, digunting, diukur per gramnya, dipastikan per milinya harus sama gitu. Jadi mereka pintar banget untuk bikin tas palsu gitu. Nah, makanya kenapa di Zeta Bags itu bukan cuman dari experience doang, tapi kita bahkan bekerja sama dengan perusahaan dari Amerika gitu, namanya Entropy ya, untuk mengecek keaslian melalui artificial intelligence. Dan ini benar-benar teknologi yang membutuhkan pengalaman juga gitu. Jadi ya nggak hanya cuma berdasarkan teknologinya doang, tapi harus juga double triple check lah di Zeta. Makanya belinya hanya dari trusted sellers dong. Kalau memang nggak percaya juga, ya beli dari official store
gitu. Cuman kan memang problemnya kalau dari official store itu kan nggak semudah itu. Udah gitu belum tentu kita dapat apa yang kita pengen kan gitu. Nah itu jadi memang harus pinter-pinter sih ngecek gitu, harus cari tahu sendiri gitu ya. Kita juga jangan puas dengan ilmunya kita gitu, kita harus tetap cari tahu terus gitu. Sekarang kan di Google tuh udah banyak banget gitu cara-caranya ya, banyak belajar gitu. Dan kita pun juga membagikan database knowledge namanya. Nah, bagaimana fashionista berminat berinvestasi dengan branded bag? Nah, bisa dimulai dari sekarang nih koleksinya, tapi hati-hati jangan salah pilih ya. Alright viewers, gimana? Sekarang sudah paham ya, udah tahu dan hebat nih. Jadi tahu ada semacam detektor dalam diri gitu loh untuk mengetahui mana yang branded asli dan mana juga yang KW supaya nggak ditipu-tipu sama orang. Ya, hebat ya. Jadi ini pembelajaran juga ya buat para bag lover atau para kolektor luxury bag. Hati-hati kalau memilih ya. Sama kayak kalau pilih pasangan, hati-hati juga, ntar ditipu loh. Nah itu dia nih, kita akan lanjut ya ke berita berikutnya. Masih terkait dengan luxury bag nggak ya kira-kira Ki? Masih dong. Wow. Jadi informasi berikut ini perpaduan antara dua hobinya Alia ini. Branded bag sama K-drama. Kalau yang bahas Korea-Korea sih lumayan bener ya Ki. Pasti kita akan membahas K-drama yang terbaru nih viewers. Ada yang udah pernah denger juga nih pasti. Dan K-drama terbaru ini juga menyertakan branded item di dalam drama mereka. Bener banget ya Alia. Ya udah, daripada lama-lama langsung aja kita lihat informasinya di tayangan berikut ini. Kalau sebelumnya kita sudah mengetahui brand-brand luxury bag apa saja yang bisa kita jadikan investasi, kini saatnya kita melihat barisan branded bag yang dikenakan oleh para bintang dari negeri ginseng Korea saat memerankan tokoh dalam K-drama yang mereka bintangi. Kita lihat ya, kira-kira K-drama apa saja. Stay tune ya, Bag and K-drama lovers. Siapa tahu serial ini yang sedang kamu tonton loh. K-drama lovers, K-drama Penthouse kembali hadir untuk season 3-nya. Sama halnya dengan season sebelumnya, dua wanita yang menjadi tokoh sentral dalam cerita ini, Kim Se-yeon yang memerankan tokoh Chun Seo-jin dan aktris Lee Jin-ah yang memerankan tokoh Sim Soo-ryun selalu tampil dalam berbagai item fashion mewah keluaran brand ternama. Nah, kali ini kita akan melihat branded bag apa saja yang menjadi pelengkap tampilan mereka dalam K-drama Penthouse 3 ini. Kita lihat sama-sama ya. Kita mulai dari tokoh antagonis dalam serial ini, Kim Se-yeon yang memerankan tokoh Chun Seo-jin. Memang dikenal sebagai wanita yang modis dengan berbagai outfit mahal. Pada Penthouse di episode ke-11, Kim Se-yeon terlihat membawa Balmain Small Bicolor Jacquard Ivory Bag yang harganya mencapai 23,8 juta rupiah. Masih dari rumah mode yang sama, yaitu Balmain. Kali ini pilihan Kim Se-yeon jatuh pada Black Smooth Leather Bibus 23 Bag yang harganya mencapai sekitar 28,6 juta rupiah. Pada episode sebelumnya, Kim Se-yeon juga tertangkap kamera mengenakan Viva Bow Bag dari koleksi Ferragamo yang harganya mencapai 23,6 juta rupiah. Masih di episode yang sama, namun untuk look yang berbeda, Kim Se-yeon tampil cantik dengan Madeline Crossbody Bag keluaran brand Jimmy Choo yang harganya kurang lebih mencapai 21,4 juta rupiah. Kita tinggalkan Kim Se-yeon untuk beralih ke aktris lain yang juga membintangi serial Penthouse 3. Siapa lagi kalau bukan Lee Ji-ah. Nah, pada salah satu scene di Penthouse Season 3 di episode 3, Lee Ji-ah kedapatan mengenakan medium Dior Bobby Bag yang harganya mencapai 55,2 juta rupiah. Untuk look mewah lainnya, saat berakting dalam Penthouse Season 3 episode 5, Lee Ji-ah memilih Valentino Garavani Super V Calfskin Handbag dari Maison Valentino. Harganya dibanderol kurang lebih 37,6 juta rupiah.
Lee Ji-ah kembali tampak glamor saat membawa Gucci Diana Mini Tote Bag dalam nuansa putih di salah satu scene pada episode 13. Harga tas tersebut mencapai 37,7 juta rupiah. 얼마든지 능력 있는 총각 만날 수 있다면 부부는 처음부터 남남 Kita tinggalkan ke drama Penthouse Season 3 untuk beralih ke drama lainnya yaitu Love Featuring Marriage and Divorce Season 2 yang dibintangi oleh Park Joo-mi. Sama halnya dengan beberapa K-drama lainnya, Love Featuring Marriage and Divorce ini juga mengangkat kisah rumah tangga beserta masalahnya, yaitu kehadiran orang ketiga. Tapi sabar ya, bukan alur ceritanya yang akan kita bahas kali ini. Kita justru akan mengintip gaya stylish dari Park Joo-mi yang memerankan karakter Sa Pyeong, seorang ibu rumah tangga sekaligus produser sebuah acara radio berusia 40 tahunan yang punya tampilan modis. Nah, sekeren apa ya gaya Park Joo-mi? Kita lihat sama-sama ya. Pada salah satu adegan, Park Joo-mi terlihat membawa Hermes Birkin 25 bag and Gregory Rodeo Charm dalam nuansa putih. Pada scene tersebut, ia tampak duduk di sebuah cafe dan tas Hermes-nya diletakkan di sebuah meja. Pada scene yang lain, tepatnya di episode ke-13 dari K-drama Love Featuring Marriage and Divorce, Park Joo-mi terlihat membawa branded bag yang lain. Kali ini, ia tampil dengan Serpenti Forever Bucket Bag dalam nuansa beige yang harganya mencapai 56,3 juta rupiah. Jangan lewatkan juga gaya stylish Park Joo-mi saat membawa Sandal Caval 25mm strap Kelly bag rilisan Hermes pada salah satu scene di episode 10. 오늘은 손님이 좀 와야 될 텐데. 잘 들어. 난 무슨 일을 하든 최저임금으로 계속. Masih penasaran dengan branded bag lain yang berada di K-drama? Nah, drama Hometown Cha-Cha yang tengah tayang ini bisa jadi pilihan kamu loh. Serial ini dibintangi oleh aktris Shin Min-ha yang memerankan tokoh Yoon Yeon-jin, seorang dokter gigi yang memutuskan pindah ke sebuah desa di tepi laut. Meski berlatar pedesaan, siapa bilang Shin Min-ha tidak bisa bergaya modis dengan branded bag andalannya? Biar kamu nggak penasaran, kita lihat sama-sama ya. Pada K-drama kali ini, Shin Min-ah terbilang sering mengenakan Hermes bag loh, seperti yang terlihat pada scene di episode kedua. Ia memilih Cellier Mini Kelly 2 bag 20cm yang harganya mencapai 400 jutaan. Untuk look lainnya di episode 1, Shin Min-ah terlihat mengenakan Bolide 31 bag masih dari brand Hermes yang harganya mencapai ratusan juta rupiah. Bisa dibilang untuk K-drama Hometown Cha-Cha ini, Shin Min-ha selalu tampil stunning dengan branded bag yang membuat semua wanita menjadi iri melihatnya. Seperti look pada scene berikut ini, saat ia mengenakan Hermes 2002 Wallet Rose Purple yang harganya mencapai 53 jutaan. Jangan lupakan juga gaya Shin Min-ah saat mengenakan Hermes Release Mini Bag seharga 103 jutaan. Lalu ada juga momen saat ia memilih membawa Hermes Della Cavalleria pada salah satu scene dalam Hometown Cha-Cha. Nah, bagaimana nih fashion lovers, kira-kira branded bag mana yang jadi impian kamu? Kamu boleh pilih semuanya kok. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.